Guarda, devo dire, allora, Marquez è un pilota fortissimo, un fuoriclasse e comunque è sempre stato uno abbastanza borderline, molto aggressivo, ok? Però qui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marquez dimanapun kalian berada. Selamat pagi, siang, malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Gitu teman-teman, unbelievable. Apa kabar teman-teman di pagi yang berbahagia ini? Kita datang lagi ya teman-teman ya. Yang mana untuk kali ini Mimin ada beberapa video atau beberapa berita yang ingin Mimin ulas sedikit ya, dengan cara kita fakta dan bersahabat gitu teman-teman. Oke, untuk kali ini yang pertama sekali ya, Mimin ingin bilang hoax. Yang hoax itu apa? Sekarang banyak, bukan banyak, ada yang mengatakan, Min, betul si Marc Marquez bermain curang, katanya begitu ya. Sebab ada yang berita mengatakan Marc Marquez menggunakan perangkat pokoknya yang ilegal, yang legal dibilang. Legal atau ilegal? Legal. Pokoknya yang di luar peraturan katanya, istilahnya bisa katakan curang ya. Itu adalah hoax. Yes, berarti itu Mimin terus, itu yang paling pertama Mimin katakan ya. Mimin heran ya, berita kita yang fakta yang kita bilang tapi tak ramai yang menonton. Berita yang hoax seperti itu ramai sekali yang nonton. Setelah itu tanya dengan Mimin, Min, betulkah berita tersebut? Kalau Mimin gak sebut berarti itu hoax ya. Hoax, dicatat hoax gitu. Jadi berita yang Marc Marquez bermain curang di MotoGP Aragon kemarin itu adalah hoax. Tidak ada berita tersebut, kecuali berita memang yang orang-orang ingin ya seperti itulah teman-teman ya. Karena apa ya, begitu cara mencari view yang banyak begitu ya, walaupun kita nggak banyak gitu. Oke, bukan itu saja yang ingin Mimin katakan. Yang mana di sini ya, 2 minggu lagi, yaitu tepatnya tanggal 20 hingga 22 Juni, yang mana akan kita nikmati, yaitu MotoGP Italia atau Mugello ya, Mugello gitu ya. Yang mana adalah itu sirkuitnya atau sekarang Ato nggak ada, bisa kita katakan itu adalah sirkuit tuan rumahnya, yaitu Francesco Bagnaia. Oke teman, itu yang ingin katakan di sini. Bukan apa, karena di sini diiming-iming oleh atuk tercinta kita, yaitu Valentino Rossi, yang mana dia mengatakan jika Francesco Bagnaia bisa mengalahkan Marc Marquez di sirkuit Mugello, dia akan memberi hadiah, yaitu 100.000 euro. Oh my god. Ini adalah sirkuit yang MotoGP yang akan gimana gitu ya. Yang jelas ini salah satu senjata, atau salah satu bisa katakan kalau bahasa Mimin katakan salah satu pembalas dendaman Marc Marquez gitu ya. Namun walaupun begitu, Marc Marquez nggak akan mengatakan seperti itu. Paling dia mengatakan apa? Ya, kita akan hadapi MotoGP Mugello ya, yang mana sebagaimana kita ketahui si Alex Marquez dan Francesco Bagnaia di sana sangat cepat sekali ya, seperti di MotoGP di mana ya?
Silverton katanya kalau nggak salah. Seperti di Silverton. Yang mana di situ Francesco Bagnaia dan Alex Marquez yang tercepat. Berarti kita akan menghadapi di Mugello seperti itu, kata Marc Marquez kemarin katanya. Itu yang dikatakan Marc Marquez. Apalagi kalau Marc Marquez sudah mendengar yang mana Valentino Rossi memberi hadiah kepada Francesco Bagnaia, yaitu sebesar 100.000 dolar atau euro, dolar rasanya USD ya. Marc Marquez akan menggebu-gebu. Maksudnya menggebu, lebih semangat lagi untuk winner di Mugello. Oke, beritanya langsung aja teman-teman bisa lihat ya. Bisa lihat di Paddock GP, ya. Sebagaimana kita baca terus supaya nggak ada hoax antara kita teman-teman. GP Italia di Mugello siap jadi titik balik Francesco Bagnaia 2025 katanya. Putaran selanjutnya yaitu MotoGP 2025 akan digelar di sirkuit Mugello Italia pada tanggal 20 hingga 22 Jun. Ini merupakan balapan kandang bagi Francesco Bagnaia, pembalap Ducati yang telah memenangkan 3 kali edisi terakhir Italia secara berturut-turut. Musim ini Bagnaia mau mengawali kompetisi dengan penuh tantangan, termasuk kekalahan beruntun dari rekan timnya yaitu Marc Marquez. Namun performa di GP Aragon menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya. Hanya terpaut 3 detik dari kemenangan di salah satu sirkuit paling teknis di kalender, Bagnaia memperlihatkan perkembangan signifikan. Yang menarik kebangkitan kali ini bukan karena kesalahan lawan, melainkan berkat peningkatan performa teknis dan mental. Bagnaia mengungkapkan bahwa perubahan sistem pengereman menjadi titik penting dalam kebangkitannya. Itu mengubah segalanya bagi saya. Perasaan saat mengendari motor kembali hadir. Begitu juga dengan rasa percaya diri, ujarnya. Ducati sendiri terus melakukan penyempurnaan pada motor GP25 sepanjang musim yang turut mendukung perkembangan positif Bagnaia. Meskipun klasemen Marc Marquez masih ada 14 balapan tersisa, cukup waktu untuk mengejar ketertinggalan dan membalikkan keadaan. Untuk pertama kali musim ini saya merasa Bagnaia bisa mengalahkan Marquez tanpa harus menunggu Marquez melakukan kesalahan. Mugello dengan atmosfer khas, dukungan luar biasa dari publik Italia dan karakteristik lintasan yang cocok dengan gaya balapan Bagnaia bisa menjadi arena sempurna untuk meraih momentum kemenangan. Tambahan menarik datang dari rumor di Paddock, yaitu Valentino Rossi, mentor sekaligus pendiri VR46 Academic, tempat Bagnaia latihan, dikabarkan menjanjikan bonus yaitu 100.000 dolar jika Bagnaia berhasil mengalahkan Marquez di depan publik Tuscan. Meskipun belum dikonfirmasi secara resmi, semangat kompetitif dan dukungan internal seperti ini diyakini menjadi motivasi tambahan yang penting untuk Francesco Bagnaia. Ini ya sangat luar biasa sekali, sangat mengerikan sekali. Patut dinantikan teman-teman. Patut dinantikan race MotoGP Mugello. Gitu ya. Yang mana di sini ya Francesco Bagnaia kita ketahui di Mugello itu fan Italia untuk Italia itu sangat mengerikan sekali ya. Bahkan di saat tahun 2024 kemarin di sprint race-nya Marc Marquez winner. Jadi mereka gitu teman-teman. Apakah itu akan terjadi lagi? Kita belum tahu lagi. Kita saksikan saja nanti di race Mugello pada minggu depan lagi ya. Bukan minggu ini, minggu depan lagi atau 2 minggu lagi. Yo, Mimin nggak sanggup menunggunya ini. Wow gitu ya. Oke teman, untuk Marc Marquez ya di sini ya Mimin sudah katakan yang mana berita tadi yang mana Marc Marquez menggunakan perangkat
elektronik apa nama itu eksternal legal itu adalah hoax, teman-teman, nggak ada ya. Yang mana bahwa di sini sebenarnya Francisco Marquez sebenarnya memberikan informasi yang tidak tepat. Maksudnya tidak tepat, sengaja dia memberikan informasi yang tidak tepat karena supaya tidak dibaca lawan. Itu menurut pemikiran Mark Marquez. Jadi menurut pemikiran para pengamat di luar sana, Mark Marquez ingin memberi informasi palsu supaya apa? Supaya Ducati itu hancur, katanya begitu. Sampai-sampai sekarang ini Ducati merekrut si Bulega yang di WSBK untuk tahun 2026 menjadi test rider Ducati ya. Test rider Ducati pengembangan Desmos CDC yang mana bisa membuat Francisco Bagnaia bangkit lagi. Itu saja untuk informasi yang sebenarnya ya. Jadi di sini biasa aja teman-teman ya, bukan hoax, bukan apa ya, tapi yang berita yang orang bilang Mark Marquez memain curang di saat Aragon kemarin itu adalah hoax. Oke teman-teman, itu saja untuk informasi yang kita dapat sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya kita mencapai 100.000 subscriber. Seperti Valentino Rossi memberi hadiah kepada siapa saja yang menang di MotoGP. Mugello. Kalau Mark Marquez menang gimana ya ceritanya ya? Gimana ya? Apakah Valentino Rossi akan memberikan 100.000-nya kepada Mark Marquez? Tentunya tidak, teman-teman. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.